Baik, terima kasih kepada Ibu Humairah yang sudah memandu eh, pertemuan ini. Yang pertama saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya panitia ATL, Analog Teacher of Learning. Yang saya hormati juga para narasumber. Dan yang saya hormati juga semua Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung di Zoom. Izinkan saya perkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Juni Agus Mare. Saya dosen tetap yayasan di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Saya berasal dari Medan. Itulah perkenalan singkat saya Bapak Ibu. Saya akan memaparkan materi saya yang judulnya mengenal perkembangan peserta didik sebagai langkah awal penentuan strategi pembelajaran. Dalam kegiatan sehari-hari ketika kita mengajar, sangat banyak masalah kita hadapi. Ya salah satunya siswa ini kok susah kali ngerti ya. Udah berusaha saya menjelaskan dari awal, dari pertengahan hingga akhir, tetapi si murid ini sampai sekarang tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, tentu kita yang di ruang pertemuan Zoom ini banyak yang merasakan seperti itu. Udah saya buat juga contoh yang paling sederhana, tetap juga tidak paham. Nah, jadi dalam kasus itu memang kita hanya mempersiapkan diri kita dari sebagian tugas kita sebagai guru. Jadi masih sebagian itu kita persiapkan. Dan ternyata banyak yang harus kita persiapkan. Salah satunya itu adalah kita harus mengenal peserta didiknya, perkembangannya. Nah, apalagi kita itu mengajar di sekolah di mana peserta didiknya itu beragam sukunya, beragam budayanya, beragam rasnya. Nah, tentu makin susah kita melakukan kegiatan pembelajaran kalau kita mengajar di tempat yang seperti itu, yang beragam dia. Nah, tugas guru itu menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, yang pertama adalah mendidik. Yang kedua mengajar. Yang ketiga membimbing. Yang keempat mengarahkan. Yang kelima melatih. Yang keenam menilai, dan yang ketujuh mengevaluasi. Nah, ini adalah masih tugas kita sebagian dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Tapi ada lagi tugas kita yang sangat penting yang perlu kita dalami dalam hidup kita sebagai guru. Nah, apa itu? Ada 4 kompetensi yang harus kita kuasai. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Pasal 10 ayat 1. Apa itu kompetensi? Yang pertama kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Nah, yang saya jelaskan tadi di awal, yang ini masih sebagian dari kompetensi itu. Nah, mendidik, mengajar, membimbing. Nah, masih ada di tahap pedagogik dan profesional. Nah, mungkin sosial dan kepribadiannya yang selama ini belum kita laksanakan. Nah, apa itu kompetensi sosial? Apa itu kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional? Kompetensi pedagogi itu adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Nah, ini pemahaman kita terhadap mereka. Lalu pedagogi itu juga adalah perancangan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. Ini masih sebagian dari Undang-Undang Nomor sebagian dari Undang-Undang Nomor 14 tadi yang ini. Nah, yang lebih lengkapnya ternyata kita harus menguasai 4 kompetensi ini. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Nah, jadi memang guru itu sangat luar biasa. Saya sangat hormat sama guru karena orang tua saya juga seorang guru, baik ibu saya dan ayah saya. Karena apa? Guru itu menjadi pola dasar pembentuk kompetensi awal. Kalau kami dosen ini ya sudah lebih dominan kepada pembentukan kognitif. Jadi guru itu memang saya sangat menghormati, apalagi guru SD. Guru SD itu sangat menguasai semua bidang ilmu. Kalau saya di universitas mengajar di PGSD, konsentrasi saya hanya kepada bahasa Indonesia. Nah, tetapi walaupun kompetensi saya kepada bahasa Indonesia, yang keempat kompetensi ini selalu saya terapkan. Nah, jadi di kampus itu saya selalu menjadi teladan. Nah, saya selalu tegas dan saya juga selalu berwibawa. Tentu saya juga selalu membuat sebuah contoh yang bagus yang mereka harus tiru. Yang ketiga, kompetensi sosial. Nah, ini baru penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Materi itu secara terus-menerus berkembang, tidak pernah menetap. Berubah zaman, tambah tahun, materi itu selalu baru. Berarti guru itu tidak pernah selesai belajar. Berarti kompetensi sosial guru itu terus harus diasah. Nah, kompetensi profesional, kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dengan orang tua juga, dan dengan masyarakat. Inilah 4 kompetensi, di mana 4 kompetensi ini tentu masih banyak sub-subnya. Kompetensi pedagogi itu subnya si guru itu harus memahami peserta didik secara mendalam, yang meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan kognitifnya, kepribadiannya, dan
mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Nah, kita menguasai apa yang menjadi kebutuhannya. Menerapkan teori belajar, menata pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Itulah yang menjadi sub kompetensi pedagogik. Memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensinya. Sub kompetensi kepribadian. Si guru itu juga harus memiliki kepribadian yang mantap, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, berwibawa, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial, guru itu harus menguasai materi, mengembangkan keprofesionalannya, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi yang kelima ini, yang sub kompetensi sosial, memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi, itulah yang tidak pernah selesai. Karena kita selalu, teknologi itu selalu berkembang. Apalagi zaman sekarang, di pembelajaran masa pandemi itu, kita harus menguasai banyak aplikasi bagaimana cara menyampaikan materi ini kepada siswa, karena tidak bisa kita laksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, seperti saya di kampus, banyak aplikasi video yang saya kuasai, jadi materi itu tetap tersampaikan dalam bentuk video, di mana di video itu saya menjelaskan, dan di video itu juga kelihatan PowerPoint-nya. Nah, saya juga memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran, di mana di aplikasi itu bisa saya membuat daftar hadir, bisa membuat soal, bisa membuat penilaian, bisa membuat materi. Selain saya jelaskan materi itu dalam bentuk video. Nah, jadi kompetensi sosial itu harus terus diasah. Jadi dalam pembelajaran masa pandemi ini, aplikasi video pembelajaran itu ada saya kuasai sebanyak 5. Nah, untuk absensi, materi, kuis, soal, aplikasi ada saya kuasai 3, jadi ada 8. Dan itu saya pelajari pada masa pandemi di awal, pada tahun 2020 yang lalu. Nah, jadi mari kita selalu meningkatkan kompetensi kita. Jadi bukan hanya mengajar, tetapi bahkan kita harus menjadi contoh dalam kepribadian yang mantap, yang dewasa, yang arif, yang berwibawa, yang mulia tentu, berakhlak mulia. Jadi fokus kita hari ini memahami perkembangannya, sehingga dengan memahami perkembangan itu kita nanti bisa menerapkan, oh ini aja metodenya saya buat, karena siswanya sebagian pendiam, siswanya sebagian aktif, siswanya sebagian pintar tapi harus diajak berbicara. Nah, ada beragam karakter di dalam kelas. Nah, tentu kita jadi bisa berpikir, oh, berarti saya nggak boleh membuat metode ceramah. Saya harus ganti metode ini. Karena pembelajaran 2013 berfokus kepada peserta didik, di mana peserta didik itu yang lebih banyak berperan aktif, gurunya hanya sebagai fasilitator. Berarti kita harus memikirkan banyak strategi, metodenya, modelnya, medianya. Nah, bagaimana kita cara menentukan metode, media, model pendekatan, dan strategi ini? Tentu kita paham dulu bagaimana perkembangan mereka, bagaimana keragaman karakter mereka. Nah, jadi dengan beragam karakter itulah kita bisa menentukan, oh, saya harus membuat diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya yang modelnya STAT, atau diskusi kelompok yang modelnya jigsaw. Nah, jadi kita bisa berpikir, karena saya lihat siswanya sebagian seperti ini, sebagian pendiam, sebagian harus diajak ngobrol, sebagian terlalu aktif, sebagian juga ada yang aktif. Nah, sebagian kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak. Nah, banyak keragamannya di kelas. Nah, kompetensi profesional itu subnya kita bersikap inklusif, objektif, tidak diskriminatif,
Kemudian karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Ada beragam di sana. Jadi kita harus objektif di dalam kelas itu. Tidak bisa kita memandang perbedaan. Karena di kelas itu banyak tadi seperti yang di awal saya katakan, siswa itu beragam di kelas. Berkomunikasi secara efektif, empatik, santun, dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Nah, begitu banyak. Kalau saya hitung ini 10, 15, 19 harus kita terapkan di dalam kelas. Ada 5 dari pedagogi, ada 5 dari kepribadian, ada 5 dari sosial, ada 4 dari profesional. Nah, itu dia. Nah, kemudian perkembangan peserta didik itu apa? Nah, perkembangan itu adalah ada perubahan pada aspek fisik maupun psikis serta perilakunya, berupa kemampuan yang berlangsung secara sistematik atau berurutan, yang meliputi apa yang berubah? Emosinya berubah, sosialnya berubah, kemampuannya berubah, keterampilannya berubah. Semakin naik, semakin tinggi kelasnya, dari kelas 1 emosi ke kelas 2 pasti berubah emosionalnya. Dari kelas 2 ke kelas 3 pasti berubah emosionalnya. Nah, kalau kita misalnya di guru kelas 3 mengajar atau di guru kelas 6 kita mengajar, tentu kita akan berhadapan nanti siswa yang akan naik dari kelas 5. Nah, tentu dari kelas 5 ke kelas 6 pasti banyak perubahan. Nah, disinilah kita harus menguasai perkembangan mereka. Oh, ini emosional orangnya. Oh, ini sosialnya terlalu tidak terlalu nampak karena dia pendiam. Oh, ini kognitifnya agak lambat. Oh, ini keterampilannya bagus, tapi dia bagus di emosional. Nah, inilah yang harus dikuasai per individu itu. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana cara melihat perbedaan karakter mereka, Pak. Nanti akan ada kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ada apa perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif, dapat diukur, sedangkan pertumbuhan itu yang di sebelah hari apa Pak Ibu? Nah, pertumbuhan itu sifatnya kualitatif. Nah, tadi saya katakan dapat diukur, sedangkan perkembangan itu kualitatif, tidak dapat diamati secara langsung. Dia dalam bentuk mental, dia dalam bentuk fisikis, dia dalam bentuk sosial. Sedangkan ini pertumbuhan itu dalam bentuk pertambahan fisik. Nah, ciri-ciri pertumbuhan itu dalam bentuk ukuran, misalnya tingginya bertambah, berat badannya bertambah, organ tubuhnya semakin besar, volume otaknya juga semakin besar, jumlah suku kata juga bertambah. Itulah pertumbuhan. Juga pertumbuhan gigi, kekayaan bahasa, nilai moral dan pengetahuannya. Nah, tapi kalau di perkembangan, perubahan yang terjadi itu proporsi anggota tubuh, kemampuan berpikir rasional meningkat, perluasan sosialisasi meningkat, kemudian perubahan berbicara berubah dari awalnya cadel menjadi jelas. Misalnya awalnya mengucapkan kata makan itu mam, setelah bertumbuh dia maka menjadi makan. Dari merangkak dia menjadi berjalan. Perubahan mengenai hal-hal baru
Misalnya bahasanya semakin bertambah, nilai-nilainya semakin meningkat, moralnya semakin baik, pengetahuannya juga semakin bertambah. Itulah perkembangan. Nah, di perkembangan inilah yang hari ini kita fokuskan. Nah, inilah yang menjadi tahap perkembangan. Kalau di masa usia prasekolah itu di usia 0 sampai 6 tahun. Usia masa sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Masa usia sekolah menengah 12 sampai 18. Usia mahasiswa 18 sampai 25. Inilah tahap-tahap perkembangan. Jadi di masing-masing tahap ini, tahap prasekolah, tahap sekolah dasar, tahap sekolah menengah, tahap mahasiswa tentu pasti berubah perkembangannya. Ya, sosialnya berubah, emosionalnya berubah, kognitifnya berubah, keterampilannya juga berubah. Nah, perubahan ini bisa jadi dalam bentuk positif, bisa dalam bentuk negatif. Nah, karakteristik peserta didik di kelas awal itu kelas 6 umur 6 sampai 9 atau 7 sampai 10. Yang pertama, sikap tunduk kepada peraturan permainan tradisional. Cenderung memuji diri sendiri, menyebut nama sendiri. Lanjut, Halo? Pak. Iya, oh ya. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Kemudian tidak dapat menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Inilah emosionalnya. Jadi ya, kita harus memahami anak-anak yang berumur seperti ini. Ibu tak biasa ya. Nah, pada masa ini anak menghendaki nilai rapot yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya itu pantas diberi nilai baik atau tidak. Nah, karakter-karakter seperti ini yang harus kita kuasai sehingga kita nanti dalam penentuan metodenya, modelnya tidak menjadi sebuah kesulitan bagi kita para guru. Jadi, umur segini orangnya biasanya seperti ini. Oh, umur segini biasanya orangnya seperti ini. Oh, umur segini biasanya seperti ini karakternya. Nah, kalau selanjutnya karakter peserta didik di kelas tinggi. Kalau tadi kelas awal itu kan kelas 1, 2, dan 3. Kalau kelas tinggi itu kelas 4, 5, dan 6. Nah, itu umur antara 9, 12, 1, 10, dengan 13 tahun. Nah, biasanya udah ada minatnya terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Berarti kita di sini bisa menentukan metode pembelajaran yang mudah, singkat, tapi bermanfaat untuk dirinya. Jadi karena dia udah mau yang praktis-praktis saja. Nah, kemudian sudah mulai dia realistik, ingin mengetahui, ingin belajar. Nah, tingkat keingintahuannya sudah tinggi. Tentu berarti kita bisa kalau seperti ini model siswanya, berarti kita bisa membuat problem solving misalnya metodenya atau metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita suruh dia menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Karena dia sudah berada di tahap ingin mengetahui dan ingin belajar. Nah, kalau di kelas 1, 2, 3 mungkin itu tidak bisa kita gunakan. Nah, karena dia belum, si siswa di usia 6 sampai 9 tahun itu masih dalam tahap membanding-bandingkan dirinya, cenderung memuji diri sendiri, masih hanya tunduk terhadap peraturan. Kemudian
menghendaki nilai rapot yang baik. Nah, kalau di sini tidak seperti itu lagi. Nah, ada minat kepada hal-hal dan mata pelajaran khusus, mulai menonjolnya faktor-faktor bakat khusus. Nah, jadi di sini biasanya aku sangat suka matematika. Aku sangat suka bahasa Inggris. Nah, kemudian sampai umur 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Karena si siswa di sini sudah semakin meningkat perkembangannya, perkembangan itu tadi baik emosionalnya, kognitifnya, keterampilannya, sosialnya, maka dia membutuhkan orang lain supaya itu juga meningkat. Nah, nilai atau angka rapot sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajar di sekolah. Suka membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama-sama. Berarti di sini juga bisa kita pakai metode diskusi kelompok. Tidak lagi terikat kepada peraturan permainan yang tradisional yang sudah ada. Nah, tahapan perkembangan berpikir. Nah, kalau umur 0 sampai 2 tahun, biasanya kognitifnya itu berpusat pada sensor alat indera atau gerak. Nah, biasanya ini masih baik. 2 sampai 7 tahun mampu menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal. Nah, dia sudah mampu menunjukkan pengetahuannya. 7 sampai 12 menguasai konsep konservasi untuk memanipulasi logis lainnya. Di sini dia sudah bisa menciptakan atau sudah bisa menyelesaikan masalah di sini. 7 sampai 12. Formal operasional mampu untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal yang tidak terikat oleh objek-objek yang bersifat konkret. Di atas 12 tahun ini, formal operasional, siswa itu sudah mampu melakukan hal-hal yang sifatnya misalnya bisa dipraktekkan, bisa pertunjukkan, diperankan. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia sudah mampu dia bermain drama, kalau di mata pelajaran komputer sudah mampu dia mengoperasikan Microsoft Word, di mata pelajaran IPA dia sudah bisa menerapkan praktek, misalnya pembuatan kerangka listrik sederhana. Nah, itu kalau di sini. Nah, jadi kalau sudah kita kuasai emosionalnya, kognitifnya, sosialnya, keterampilannya, tentu kita tidak sulit menentukan strategi pembelajaran. Nah, ini pengelompokan anak berdasarkan IQ. Nah, kalau 0 sampai 05 itu maaf, idiot. 0 sampai 0,20 itu imbesil, 0,75 moron, 6,0 bodoh, 13,0 normal rendah, 60 normal, 13,0 normal tinggi, 6,0 cerdas, 2,75 sangat cerdas, 0,25 jenius persentasinya. Nah, kalau angkanya, kalau udah 140, berarti itu jenius. Nah, mungkin supaya kita bisa membuat metode, model, strategi, media pembelajaran, mungkin bisa kita panggil ahli psikolog ke sekolah untuk melihat berapa orang lah di kelas saya ini, misalnya yang sangat cerdas, yang cerdas. Kalau angka 90 ke bawah atau angka 80 ke bawah, saya pikir tidak ada lagi itu. Tapi kalau mungkin normal 90 sampai 109, nah itu masih ada mungkin. Nah, dengan kita mengetahui klasifikasi peserta di kelas, siapa yang cerdas, siapa yang sangat cerdas, siapa yang normal tinggi, siapa yang normal biasa, tentu kita bisa menerapkan atau menentukan apalah metode yang saya gunakan ya. Kira-kira media yang saya gunakan untuk menyampaikan pembelajaran ini apa ya? Karena sebagian cerdas, supaya semua bisa mengikuti dengan media yang sama, dengan model yang sama, dengan strategi yang sama, apalah saya gunakannya. Nah, tentu kita harus banyak menguasai banyak metode, banyak model, banyak media tentunya dalam pembelajaran, dan juga banyak pendekatan. Nah, karakteristik perkembangan kognitif. Nah, masuklah sekarang kita ke perkembangan kognitifnya. Biasanya usia SD berada pada tahap perkembangan kognitif operasional, yaitu 7 sampai 11.
Nah, pada tahap ini dia sudah memiliki penalaran logika yang bersifat konkret. Nah, dia sudah mampu menggolongkan namun belum mampu memecahkan masalah. Makanya saya katakan tadi di kelas tinggi baru kelihatan itu, berarti sampai 12 tahun. Nah, sudah aktivitas mental yang dapat diputarbalikkan berkaitan dengan objek-objek nyata dan konkret. Jadi sudah mampu dia melihat mana yang konkret, mana yang abstrak. Sudah mampu dia menyebutkan. Kemudian peserta didiknya memiliki kemampuan yang semakin baik dalam menggunakan logika 10 sampai 12. Jadi ciri-ciri perkembangan kognitif setiap umur memang harus kita kuasai. Sehingga kita bisa menentukan nanti strategi pembelajarannya. Kemudian, bagaimana menerapkan teori perkembangan kognitif ini supaya kita bisa mengetahui mereka? Kita harus komunikasi. Nah, setelah komunikasi tentu kita bisa mengenal, oh dia orangnya seperti ini. Nah, baru gagasan peserta didik perlu dipahami. Oh, dia menginginkan seperti ini. Nah, di kelas, memang saya juga mau egois di kelas, di perkuliahan. Saya terlalu memaksa metode yang saya gunakan. Ternyata itu salah. Jadi bagaimana kira-kira? Ternyata kita juga harus menyesuaikan perbedaan mereka. Nah, di sini membiarkan peserta didik untuk spontan berinteraksi dengan lingkungan. Untuk menerapkan teori perkembangan kognitif, jadi kita harus komunikasi, kita harus meminta gagasan mereka, kita harus membiarkan mereka juga spontan berinteraksi. Artinya di sini siswa itu kita tidak boleh membuat satu batasan, tapi harus kita buat sebuah kebebasan sedikit. Yang kebebasan ini tentu tidak menjadi tidak merusak perkembangannya. Kemudian untuk melihatnya kita bisa melakukan tes psikolog untuk melihat kemampuan intelektualnya. Kita bisa mengamati secara teliti, kita bisa melihat hasil ulangannya, kita bisa melihat hasil karyanya, atau kita bisa wawancarai dia secara individu, tatap muka, berdua. Kita bisa bekerja sama dengan rekan sejawat. Jadi kalau tolong di-mute, enggak kedengaran. Iya. Baik, saya lanjut. Jadi dengan kita melakukan tes, dengan melakukan pengamatan, dengan melakukan hasil ulangan, dengan melakukan hasil karya, dengan wawancara kepada siswa, oh, di kelas ini sebagian pintar. Oh, sebagian dia menonjol di bidang karakter, dia baik, tapi di bidang intelektual dia masih kurang. Oh, dia sangat familiar dengan temannya, jiwa sosialnya sangat tinggi. Nah, dengan melakukan identifikasi, tentu kita sudah bisa memahami nanti perkembangannya. Oh, nah misalnya kalau pendiam dia, nah inilah yang harus kita wawancarai. Kamu kok diam aja nak di kelas, kenapa? Nah, tentu akan kita ketemui nanti masalahnya. Oh, jadi dengan kita bisa melihat semua perkembangan intelektual per individu, oh saya akan mencari solusi dengan masalah ini. Tentu saya akan berpikir dulu,
metode apa yang cocok saya gunakan. Nanti akan tentu juga akan saya searching di internet metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran yang kemampuan kognitifnya beragam. Nah, itu dia. Nah, kemudian implikasinya bagaimana? Nah, kita harus mengidentifikasi kemampuan intelektual peserta didik, kita harus memahami tingkat perkembangannya, kita harus merancang pembelajaran sesuai dengan kecerdasan dan tingkat perkembangan. Nah, itu tadi. Terima peserta didik apa adanya. Nah, jadi di kelas kita tidak boleh mengatakan, bodoh kali kau, lambat kau. Nah, tidak boleh. Kita harus terima dia. Nah, karena dengan kita mengatakan seperti itu, nanti perkembangan yang menjadi bermasalah, perkembangan itu semakin menurun, yaitu perkembangan sosialnya. Tidak mau lagi dia kita ajari. Ketika kita sudah mengatakan kata-kata yang sifatnya merusak mental siswa. Jadi sebodoh apapun siswanya, mari kita tetap angkat. Wah, kamu pasti bisa, nak. Cobalah. Coba kasih satu contoh. Nanti ibu bantu kalau kurang. Nah, jadi sifatnya di kelas untuk meningkatkan perkembangan kognitif itu sifatnya memang kita harus jemput bola. Nah, kalau siswanya yang kurang, kita harus yang lebih dominan. Nah, karena namanya siswa tadi beragam. Sebagai leader di kelas, berarti kita harus menguasai banyak pemahaman psikologi terhadap siswa yang beragam ini. Kalau 40 siswanya berarti 40 harus kita buat strategi memahaminya. Nah, itu dia. Berikan kesempatan kepada semua peserta didik pengalaman keberhasilan dalam kegiatan belajar untuk pembentukan konsep diri yang positif dan memiliki sikap positif terhadap pelajaran. Pembelajaran. Nah, ini dia. Jadi memang kalau di SD, SMP, pendekatan sosial itu yang paling utama, komunikasi. Nah, kalau misalnya apalagi kalau kita wali kelas, tugas wali kelas itu memang sangat berat. Nah, inilah dia. Di implikasi inilah yang menjadi tugas kelas. Kita harus mengidentifikasi kemampuannya. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan kira-kira kemampuannya ini masuk ke kategori mana ya? Apakah normal biasa, normal tinggi, sangat cerdas, atau cerdas? Nah, itu yang menjadi tugas identifikasi kemampuan. Kemudian kita rancang pembelajaran sesuai dengan kecerdasannya. Kita terima dia apa adanya. Bukan malah kita pojokkan, tapi kita terima. Nah, masuklah kita yang kedua. Tadi kita sudah bahas perkembangan kognitif. Sekarang kita bahas perkembangan kecerdasan emosional dan sosial. Nah, apa itu emosi? Emosi itu adalah suatu suasana yang kompleks dan getaran jiwa yang menyertai atau muncul sesudah terjadinya perilaku. Dua hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan emosi. Nah, bagaimana cara menangani rangsangan yang membangkitkan emosi? Atau bagaimana cara mengatasi reaksi yang biasanya menyertai emosi tersebut? Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat ke bawah. Nah, ini dia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Nah, apa itu? Yang pertama, kematangan. Kemudian karena faktor belajar. Tapi faktor belajar yang lebih penting karena belajar merupakan faktor yang lebih dapat dikendalikan. Nah, jadi emosi itu makna emosi di sini bukan harus marah-marah. Nah, tapi bagaimana ekspresinya? Apakah lebih dominan pendiam? Apakah lebih dominan aktif? Nah, ini dia yang harus kita pahami. Kalau kognitif itu tadi lebih dominan ke pengetahuan, lebih dominan kepada otak. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi. Nah, kalau
emosinya, perkembangan emosinya bagus, berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Berarti kondisi kesehatannya harus bagus, suasana rumah juga harus tentram, cara mendidik anak juga harus bagus, hubungan kurang harmonis dengan orang tua dikurangi, marah-marah, emosi ini akan cenderung menguasai kehidupan anak. Nah, hubungan dengan teman sebaya, perlindungan berlebih orang tua, aspirasi orang tua yang berlebihan, bimbingan disertai pengertian tidak diberikan. Nah, kalau kondisi kesehatannya bagus, suasana rumah bagus, cara mendidik anak juga bagus, hubungan keluarga harmonis, tidak ada marah-marah dalam keluarga, kemudian hubungan dengan teman sebaya juga bagus, perlindungan anak tidak terlalu dikekang, ada kebebasan kecil-kecilan sehingga anak tidak merasa takut. Kemudian aspirasi orang tua jangan berlebihan. Kemudian kita harus berikan bimbingan kepada anak. Ini adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi. Kalau yang 8 poin ini semua rusak, maka perkembangan emosi anak juga akan rusak. Nah, tidak bisa dikendalikan di rumah yang 8 ini, maka di sekolah pun anak nanti ketakutan sama temannya, ketakutan sama gurunya, tidak percaya diri sama temannya, tidak percaya diri sama gurunya, tidak percaya diri juga dengan orang lain di luar sekolah. Nah, tentu memang untuk orang tua, untuk kita juga di sekolah. Apalagi untuk kita guru, nomor 7 dengan nomor 8 ini menjadi tugas kita. Nah, kita harus memberikan apresiasi, kita harus memberikan aspirasi. Kita bahkan saya pernah mengajar di SMP, ternyata dengan kita dekat dengan siswa, mereka tidak ada yang malu, tidak ada lagi yang takut. Dengan kita buat seperti seorang ayah di dalam kelas, tetapi dengan batasan saya katakan sama mereka, kita bisa kita bisa lucu-lucuan, kita bisa komunikasi kompak, tapi jaga etika ya. Selalu saya katakan sama siswa dulu waktu saya mengajar di SMP. Nah, jadi dengan hubungan sosial saya dengan siswa bagus, di kelas tidak ada lagi yang takut, tidak ada yang malu, tidak ada yang segan, tidak ada lagi yang sungkan. Jadi ya fleksibel. Nah, di kampus juga sama mahasiswa saya seperti itu. Tidak ada saya lakukan sok-sok menjadi ingin diperhatikan, sok-sok tegas, tidak ada. Nah, jadi lebih fleksibel. Jadi kalau di kantin pun saya makan, ya komunikasinya biasa aja. Jadi di kantin pun yang menjadi komunikasi kami itu bukan komunikasi sehari-hari, komunikasi perkuliahan, tapi santai. Nah, itu dia. Jadi kondisi-kondisi perkembangan emosi itu harus kita perhatikan. Kemudian, bagaimana mengendalikan emosi? Untuk penyesuaian sosial yang baik, emosi anak harus seimbang. Keseimbangan emosi yang ideal itu adalah lebih didominasi oleh emosi yang menyenangkan. Nah, makanya saya katakan tadi, kita aja siswanya senang. Nah, jadi kita buat emosi yang menyenangkan lebih dominan. Jangan kita kekang, jangan kita kita bentak. Diperoleh melalui pengendalian lingkungan dan membantu anak untuk mengembangkan toleransi terhadap emosi. Jadi sebagai orang tua kita orang tua di sini lebih dominan, dan juga sekaligus sebagai guru. Jadi emosional ini kita usahakan lebih kepada yang menyenangkan. Tetapi menyenangkan ini juga ada batasnya. Nah, karena hal-hal negatif pun bisa yang menyenangkan anak-anak. Tapi kita batasi hal-hal yang menyenangkan dalam hal-hal positif. Nah, jangan sampai yang menyenangkan ini jadi merusak mentalnya.
Kemudian bentuk-bentuk perilaku yang paling umum pada masa kanak-kanak. Nah, apa itu? Yang pertama, rentan terhadap penerimaan sosial, kepekaan yang berlebihan, sikap sportif, tanggung jawab, diskriminatif, prasangka, antagonisme, mudah dipengaruhi, dan tidak mudah dipengaruhi. Nah, wawasan sosialnya juga tinggi. Nah, ini harus kita pahami juga. Perilaku-perilaku yang seperti ini di masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir itu mungkin di usia 7 sampai 9 mungkin, atau 7 sampai 10, 8 sampai 12. Ciri-ciri perilaku yang memiliki keterampilan sosial rendah. Sering diabaikan, yang pertama, sering ditolak. Nah, yang ini tadi saya katakan, makanya kita usahakan lebih kepada menyenangkan. Nah, berarti mengabaikan itu juga tidak bagus. Karena tadi di awal juga sudah kita bahas, kita berikan juga kebebasan kepada siswanya. Nah, identifikasi kecerdasan emosi dan keterampilan sosial peserta didik. Bagaimana cara mengidentifikasi emosi mereka, sosial mereka? Nah, bisa melalui pengamatan. Oh, ini sosialnya tinggi. Mungkin kita lihat dia dengan temannya. Atau bisa kita wawancarai. Nah, karena pendiam di kelas, oh, rupanya dia sosialnya tinggi juga. Cuman dia tidak mau terlalu memperlihatkan. Nah, bisa bekerja sama dengan wali kelas, kita melakukan pengamatan, informasi dari rekan-rekan guru menggunakan angket untuk mengetahui hubungan sosial, dapat melakukan sosiometri. Nah, bisa juga berkolaborasi dengan konselor pendidikan atau psikolog. Jadi dengan kita mengidentifikasi mengidentifikasi intelektualnya, identifikasi emosionalnya, identifikasi emosinya, maka disitulah kita akan bisa nanti menentukan apa ya strategi yang saya gunakan. Nah, kemudian bagaimana implementasinya dalam pembelajaran? Pahami dulu siapa yang menjadi peserta didiknya. Apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, identifikasilah kecerdasan emosi atau kondisi emosinya saat pembelajaran. Nah, apakah ada yang tertutup? Apakah ada yang tetap aktif? Apakah ada yang tadi kan ada kerjasama dengan guru. Apakah ada dengan guru A dia aktif, dengan guru B dia tidak aktif, dengan saya dia biasa aja. Nah, apakah seperti itu? Nah, itu makanya kita identifikasi dulu. Kita harus sadar bahwa siswa itu beragam. Berarti kecerdasan emosinya juga beragam. Nah, ada tingkat emosinya rendah, ada juga tinggi. Nah, sadari juga bahwa tidak semua siswa itu kecerdasan emosinya tinggi. Tidak semua juga peserta didik itu memiliki lingkungan keluarga yang harmonis. Nah, makanya komunikasi dengan orang tua pun harus ada. Ciptakan iklim belajar yang kondusif untuk mengembangkan kecerdasan emosionalnya. Kita buat dia senang. Jadilah figur dan tunjukkan sikap dan perilaku yang cerdas secara emosional. Nah, tampilkan sikap tanggung jawab terhadap tugas. Mengajar, rajin, disiplin, memiliki motivasi yang tinggi untuk membantu peserta didik mencapai kematangan emosional. Nah, kita harus membuat ketegasan, tugasnya harus tetap dikumpul, datang ke sekolah harus tepat waktu, disiplinnya, PR-nya harus dikerjakan selesai, rajin. Nah, setiap pembelajaran kita juga harus memberikan motivasi di awal dan memberikan motivasi di akhir pertemuan. Jadi kalau kita sudah memahami keberagaman, memahami keberagaman emosi, keberagaman kognitif, keberagaman karakter, tentu dalam menentukan metode, model, media, tentu kita akan mudah dalam proses pembelajaran. Mengembangkan kecerdasan emosi peserta didik dalam pembelajaran.
Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosinya itu? Tadi kan saya katakan di slide sebelumnya ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, lakukan melalui pembiasaan dan disiplin yang disertai ada konsekuensinya. Ada apa namanya punishment. Kalau nggak dikerjakan nanti seperti ini saya buat ya. Nah, kita harus bantu peserta didiknya mengekspresikan reaksi emosi yang bisa diterima secara sosial. Nah, makanya saya katakan kalau sudah senang siswa pasti keluar semua. Pasti keluar semua apa yang selama ini ditutup-tutup atau dia selama ini tertutup. Bagi peserta didik yang mau berkomunikasi dengan guru dapat dilakukan dengan katarsis. Di antara suasana hati yang ingin dijauhi orang dan yang paling sulit dikendalikan adalah amarah. Jadi jangan ada amarah kalau ingin kita mengembangkan kecerdasan emosi. Kita harus mengatasi siswa yang pesimis. Pesimis itu tidak percaya diri, mudah putus asa, dan kurang mampu menghadapi stres. Nah, yang seperti inilah yang emosinya itu rendah. Pesimis, putus asa, mudah stres. Mengatasi peserta didik yang kurang memiliki motivasi belajar, malas belajar, kurang tekun, dan selalu ingin dibantu. Nah, harus kita ajari ini bagaimana supaya dia percaya diri. Bekerjasama dengan rekan guru, khususnya guru agama, untuk membantu meningkatkan kecerdasan emosi di luar kegiatan belajar mengajar. Inilah strategi mengembangkan emosi peserta didik dalam pembelajaran. Mengembangkan kecerdasan sosial. Anak belajar berperilaku sosial melalui proses meniru dan mengidentifikasi. Nah, kalau kita, si sosial guru juga bagus di kelas, si sosial orang tua bagus di rumah, tentu sosial anak pun pasti bagus. Berarti kita harus menunjukkan perilaku sosial yang bagus. Nah, dengan apa namanya? Dengan teknik tadi saya katakan kalau saya di kampus, ya saya tidak pernah marah sama mereka, cuman saya tegas kalau tidak kamu kerjakan ya tidak ada nilaimu. Guru harus mampu melihat keterampilan sosial peserta didik. Nah, siapa yang siswanya yang tidak bersahabat, komunikasinya tidak apa namanya tidak kepada semua temannya, hanya kepada beberapa teman. Nah, itu keterampilan sosialnya perlu itu ditingkatkan. Memberikan informasi kepada peserta bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana cara menyapa yang lebih tua, menyapa guru yang baik, menyapa temannya yang baik dan benar. Nah, memberikan bimbingan kepada anak. Kemudian bimbingan yang populer untuk lebih menerima teman sebaya. Kemudian peserta didik jangan ditolak. Kalau masalah penyesuaian diri yang serius, peserta didik yang diabaikan, nah inilah yang harus kita kita atasi. Jadi peserta didik itu jangan ditolak, tidak boleh. Oh nanti begini aja ya nak. Jadi harus kita bangun sikap positif terus terhadap anak atau peserta didik kita itu. Jadi sikap penolakan, kemudian sikap pembatasan yang berlebihan. Nah, ini harus kita hindari. Apalagi kalau kelas rendah dan kelas tinggi yang masih dikategorikan mereka masih polos. Berarti kita harus membuat atau menunjukkan keterampilan sosial yang bagus, keterampilan intelektual yang bagus, keterampilan emosional yang bagus, yang positif juga tentunya. Kemudian perkembangan moral dan kecerdasan spiritual. Bagaimana cara kita melihat moral dan spiritual peserta didik? Bisa kita mati, bisa kita wawancarai. Nah, kalau untuk Muslim, sholat. Apakah kau sholat tiap hari?
Bisa kita tanya itu. Oh, nggak pernah sholat dia. Pantasan dia tidak bisa ini menghargai temannya. Tidak bisa dia berdoa. Nah, kemudian kita bisa dapat informasi dari guru, dari teman-teman peserta didik, atau bisa kita buat melalui angket. Nah, untuk melihat moralnya. Jadi, seperti judul di awal tadi, pengenalan perkembangan peserta didik sebagai tahap awal untuk penentuan strategi. Memang harus kita kenali. Dengan cara apa? Dengan cara identifikasi salah satunya. Nah, kemudian, masuklah kita ke perkembangan moral. Nah, 4 pokok utama dalam mempelajari sikap moral. Mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya, sebagaimana dicantumkan dalam hukum, kebiasaan, dan peraturan. Mengembangkan hati nurani atau suara hati merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting pada akhir masa kanak-kanak. Suara hati juga dikenal sebagai cahaya dari dalam atau super ego dari polisi internal yang mendorong anak untuk melakukan yang benar dan menghindari hukuman. Belajar mengalami perasaan bersalah dan rasa malu bila perilakunya tidak sesuai dengan harapan kelompok. Belajar meminta maaf, belajar mengakui kesalahan. Kemudian, implikasinya dalam pembelajaran, sadari bahwa guru merupakan unsur terpenting dalam pendidikan. Ciptakan iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan moral. Sadari tidak semua peserta memiliki moral yang baik. Nah, jadi selalu seperti yang saya katakan di awal, semua di kelas itu pasti berbeda. Nah, berikan dorongan dan penghargaan. Nah, selalu untuk mengatasi yang 4 ini, kognitifnya, sosialnya, emosinya, keterampilannya, selalu lakukan hal positif. Biarkan hal-hal yang menyenangkan, tapi tetap dalam batasan dalam etika. Bekerja sama dengan rekan sejawat untuk membantu meningkatkan hal mulia. Bekerja sama dengan orang tua juga untuk mengembangkan moral peserta didik. Jadi memang kalau guru kelas pun harus memiliki grup WhatsApp orang tua. Nah, jadi guru bisa memberikan informasi kepada anaknya atau guru bisa menanyakan informasi kepada orang tuanya mengenai perkembangan anaknya. Kecerdasan spiritual, tahap perkembangannya 7, 8, sampai 11, 12 tahun ditandai dengan sikap agama masih bersifat menerima tetapi disertai dengan pemahaman, pandangan dan paham ketuhanan diterangkan secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang bersumber pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dan eksistensi dari keagungannya. Penghayatan rohaninya makin mendalam, melaksanakan kegiatan agama diterima sebagai keharusan moral. Nah, itulah tahap perkembangan penghayatan keagamaan. Cara mengidentifikasinya, apakah dia sudah bagus sudah bagus perkembangan spiritualnya, bisa kita mati, bisa kita wawancarai, bisa kita bekerja sama, bisa kita cari informasi dari guru, bisa kita cari informasi dari teman, juga menggunakan angkat. Implikasinya dalam pembelajaran, tunjukkan kepribadian yang religius di kelas, karena itu merupakan faktor penting dalam mengembangkan kecerdasan spiritualnya. Saat pembelajaran, kaitkan dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Pembelajaran itu, apalagi di tematik, mensyukuri nikmat Tuhan sehingga akan bertambah iman dan takwanya. Tampilkan perilaku religius dan kecerdasan spiritual dalam berinteraksi. Hadapi perilaku dan sikap peserta didik dengan lembut, tetap dengan positif. Berikan latihan dan pembiasaan yang disertai pengertian kepada peserta didik untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, jujur, ikhlas, rendah hati, tidak mudah putus asa, tanggung jawab, taat terhadap aturan, mengasihi orang lain, menghargai hak dan milik orang lain, taat beribadah, dan masih banyak yang lain yang harus kita berikan latihan. Jadi kalau kita latih ini, maka kecerdasan spiritualnya juga akan bagus. Biasakan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Identifikasi kesulitan belajar. Tidak semua peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran.
Kesulitan belajar itu jika peserta didik menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuannya. Kegagalan itu bisa kelihatan, kesulitan belajar itu bisa kelihatan ya dari nilainya yang sangat rendah ketika kita sudah memeriksa hasil ujiannya. Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dalam batas waktu tertentu tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau penguasaan minimal yang telah ditetapkan. KKM yang telah kita tentukan tidak tercapai. Berarti ada kesulitan. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya. Tidak bisa dia mengerjakan PR. Tidak mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organisme pada fase perkembangan tertentu. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat. Contoh topik tertentu dia tidak berhasil sehingga dia tidak bisa mempelajari topik selanjutnya. Inilah ciri-ciri yang mengalami kesulitan. Nah, siswa yang mengalami kesulitan itu bisa kita diagnosa. Caranya dengan cara menghimpun dan menggunakan data selengkap dan seobjektif mungkin, membuat kesimpulan dan keputusan serta mencari solusi pemecahan masalahnya. Prosedur dan teknik diagnosa kesulitan belajar itu, identifikasinya siswa yang mengalami kesulitan belajar, kita kita cari di mana kesulitannya, letak kesulitannya di mana, latar belakang kesulitannya di mana. Berarti bisa kita lakukan ini dengan wawancara, atau kita juga bisa bertanya kepada teman guru. Baru alternatif pemecahan masalah dan pencegahan agar kesulitan belajar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Penyebab kesulitan itu, yang pertama, kita diagnosa atau diagnostik kesulitan belajar berdasarkan teknik dan instrumen bisa melalui tes baku. Misalnya kita mengukur psikologinya dan hasil belajarnya. Kita bisa mendiagnostik analitik, tentukan letak kesulitannya, diagnostik psikologis, kita lihat karya tulisnya, responnya, catatannya, kemudian kita bisa menanyakan secara langsung atau wawancara, atau bisa kita melalui studi kasus. Bagaimana cara mengidentifikasi kesulitan itu? Tentukan siapa yang mengalami kesulitan. Analisis, catatan, observasi, atau laporan proses pembelajaran. Catatan belajar siswa. Catatan kehadiran dan catatan tugasnya. Catatan partisipasi. Apakah di kelas ada interaksi dengan temannya, interaksi dengan gurunya. Kemudian catatan sosiometri untuk mata pelajaran tertentu menuntut kerjasama yang baik, mengetahui anak yang terisolir. Melokalisasi letak kesulitan. Kita sudah identifikasi, selanjutnya kita tentukan letak ininya. Di mata pelajaran apa dia mengalami kesulitan? Karakteristik kesulitannya apa? Identifikasi kesulitan pada mata pelajaran apa? Bandingkan nilai anak dengan KKM dan rata-rata mata pelajaran di bawah KKM. Ranking yang dialami, skala prioritas, makin jauh di bawah KKM atau makin besar kesulitannya. Kasus kelompok, kasus individu, nah kita letakkan. Jadi ini ada 3 letak kesulitannya. Berarti 3-tiganya inilah yang harus kita cari solusinya. Apa ya? Penasaran aja kayak gimana ukurannya. Nah, analisis catatan proses pembelajaran, tentukan tujuannya. Tentukan aspek proses belajar yang mengalami kesulitan.
waktu penyelesaian tugas gimana, soal bagaimana, kehadirannya bagaimana, partisipasi dalam proses belajar mengajar bagaimana, beradaptasi dengan temannya bagaimana. Jelaskan, tunjukkan posisi dari kasus yang bersangkutan. Jadi kalau yang 3 ini bisa kita temukan, maka kita akan paham nanti menentukan metode dan strategi selanjutnya. Mengidentifikasi faktor kesulitannya, jika kasusnya di kelompok, kemungkinan besar penyebabnya adalah kualifikasi guru, pembelajarannya, materinya, sistem penilaiannya, atau metode, strategi, dan tekniknya. Nah, kalau kasus individu, kemungkinan besar faktor penyebabnya adalah ya siswanya intelijensinya rendah, kemudian kurang memiliki keterampilan, aspek fisiknya terganggu atau kesehatannya terganggu, panca inderanya terganggu, emosionalnya juga tidak bagus, minatnya juga tidak bagus, motivasinya juga tidak bagus, sikapnya juga tidak bagus, kurang konsentrasi, tidak mampu menyesuaikan diri di kelas. Alternatif bantuan adalah kita harus melakukan diagnosa, kita harus membuat program dan menetapkan alternatif bantuan yang harus diberikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, itu siapa yang mengalami kesulitan, apa materinya, siapa yang akan membantu, bagaimana caranya. Nah, jadi guru BP juga harus berperan aktif dalam mendiagnosa kasus-kasus ini. Melakukan tindak remedial, ini salah satu contohnya, atau membuat referral oleh guru. Jika gurunya yang bermasalah, berarti jika masalah terkait dengan PBM, melalui PBM remedial. Pihak lain, aspek kepribadian dan medis, guru hanya membuat rekomendasi atau rujukan. Baru setelah itu kita lakukan evaluasi, baru implementasinya, pahami gejala anak, dan terima kasih. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengenalan perkembangan peserta didik sebagai awal penentuan strategi pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kurang lebih dari penyampaian saya. Saya kembalikan kepada moderator.